Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas terkait dengan akhlak. Ini kita mengambil dari kitab Akhlaqul Banin. Jadi sebenarnya pembahasan ini lebih kepada pembahasan untuk anak-anak. Jadi barangkali ini penting kita sampaikan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Karena memang pada dasarnya akhlak itu tidak hanya wajib dilakukan bagi seorang anak yang dini, tapi seterusnya harus kita amalkan sampai kita dewasa. Tapi pembelajarannya itu harus memang sejak dini agar kita itu terbiasa ketika kita sudah menginjak dewasa. Dalam pertama di Akhlaqul Banin, Bismillahirrahmanirrahim, bimadza yatakhallaqul walad, bimadza karena apa yatakhallaqul akhlaq al waladu, siapa anak. Jadi di sini nanti menjelaskan kenapa kita harus berakhlak dan bagaimana sejak kapan kita itu harus berakhlak. Kemudian di nomor pertama dijelaskan yajibu wajib alal waladi, yajibu wajib alal waladi ialah atas anak ayatakhallaku agar berakhlak bil akhlaqil hasanati dengan akhlak yang baik min sigarihi dari sejak kecilnya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang anak itu wajib berakhlak yang baik dari sejak kecil. Kenapa harus berakhlak sejak yang baik dari sejak kecil? Karena memang pendidikan akhlak perbuatan itu memang perlu dilatih dari sejak kecil. Ketika seorang anak itu tidak diajari akhlak dari sejak kecil, maka dia akan sulit untuk mempunyai akhlak yang baik ketika dia dalam keadaan dewasa. Maka pelatihan-pelatihan atau latihan-latihan untuk mempunyai akhlak yang baik itu harus dari sejak kecil. Sehingga di sini wajib bagi seorang anak memang harus berperilaku baik, harus mempunyai akhlak yang baik dari sejak kecil. Apa tujuannya? Lita'isha, agar supaya hidup mahbuban, dicintai fi kibarihi, pada waktu dewasanya. Jadi ketika seorang anak itu sudah berperilaku yang baik, maka dia akan dicintai oleh semua orang ketika dia dalam keadaan dalam waktu dewasa atau ketika kecil itu sendiri. Sehingga di sini dinyatakan ridho anhu kepada walad rabbuhu, siapa Tuhannya. Jadi ketika seorang anak itu menjalankan akhlak yang baik, berbuat yang baik kepada orang lain, maka lebih-lebih kepada orang tua, maka dia akan diridhai oleh Allah. Karena keridhaan Allah itu juga ada pada keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Maka ketika orang itu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, maka Allah akan ridho. Kemudian wayuhibbuhu, dan mencintainya, ahluhu, siapa keluarganya. Nah, dia akan dicintai oleh keluarganya. Maka ketika anak itu berperilaku yang baik, siapa yang akan membencinya? Tentunya orang tua dan juga keluarganya, seluruh tetangganya, maka akan cinta kepada orang tersebut karena berperilaku yang baik. Wa jami'un nasi, dan semua manusia, bukan hanya keluarga yang mencintai, ataupun bukan hanya tetangganya, tapi semua manusia. Ketika dia seorang anak berjalan di depan rumah tetangganya, ketika bertemu dengan sahabatnya, ketika bertemu dengan teman-temannya, kemudian mengucapkan salam, berbicara dengan yang baik, maka orang itu akan dicintai oleh keluarganya dan juga semua orang yang ada di dekatnya. Kemudian yang nomor dua yang harus kita lakukan di sini, wajibu alaihi aidon, dan wajib alaihi atas walad aidon juga. Apa yang wajib di sini? Ayyab ta'ida anil akhlaqil qabihati, yaitu menjauhi agar supaya menjauhi anil akhlaqil baqihah, dari akhlak yang jelek. Jadi seorang anak itu harus menjauhi dari akhlak yang jelek, seperti berbicara yang kasar kepada orang tua, berbicara yang sembrono kepada keluarga dan juga tetangga, dan juga
berbicara-bicara yang kotor kepada tetangga dan orang lain. Kaila yakuna makruhan, kaila yakuna agar tidak ada makruhan dibenci. Jadi ketika apa tujuannya kita itu menjauhi akhlak yang jelek, agar seorang anak itu tidak dibenci. Tapi ketika dia itu melakukan kejelekan sembarangan kepada orang lain, maka dia akan dibenci oleh orang lain. Sehingga bagaimana ketika dia melakukan akhlak yang jelek, la yardu anhu rabbuhu, maka Tuhan tidak akan ridho kepadanya. Dia tidak akan diridhoi oleh Allah. Wala yuhibbu ahluhu, dan juga keluarganya tidak mencintainya. Ketika dia berperilaku yang jelek, melakukan hal-hal yang jelek, maka kemudian dia tidak akan dicintai oleh keluarganya. Keluarganya risih melihat perbuatannya karena sembarangan berkata-kata yang kotor, sehingga tidak menenangkan hati orang lain. Wala ahadun minan nas, dan tidak ada seorang pun minan nasi dari manusia yang mencintai dia. Sehingga semua orang pun, walaupun dia bukan keluarganya, juga benci melihat dia. Karena sembarang ketika jalan di jalan, naik sepeda sembarangan, ngebut dan sebagainya, urak-urakan. Ketika ada orang lain tidak berbicara dengan baik. Sehingga inilah pentingnya akhlak. Bagaimana kita melatih akhlak kepada seorang anak yang sejak dini, agar ketika dia dewasa, dia terbiasa untuk berbuat yang baik, sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh keluarga, dan juga menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.